Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sriwayuni dari kelas D dengan NIM 55522101131, jurusan S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini kali ini saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila serta masalah atau isu yang berhubungan dengan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang angka kriminalitas berdasarkan sila kedua. Analisis kasus kejahatan di Indonesia berdasarkan perspektif sila kedua Pancasila. Kejahatan di Indonesia, angka kriminal naik tahun sejak 2020. Jumlah kejahatan di Indonesia yang bersifat fluktuatif, kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan, atau kejahatan susila. Intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pada tahun 2020, dunia internasional mengalami tantangan baru, kemunculan virus yang menyebar begitu cepat menjadi pandemi COVID-19 menguji keberlangsungan hidup negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi wabah. Pandemi nyatanya membawa efek domino lain yang melebar tidak hanya dalam permasalahan kesehatan, namun juga perekonomian. Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkatkan. Data Kepolisian RI menunjukkan terjadi kenaikan angka kriminalitas pada pekan ke-24 tahun 2020 dibanding pekan sebelumnya. Pada kasus perjudian, kenaikan kasus menjadi yang tertinggi dengan 52 kasus di pekan ke-23 dan jumlahnya naik 2 kali lipat menjadi 104 kasus di pekan berikutnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda 2, meningkatkan 98,25% dari 114 kasus menjadi 226 kasus di pekan ke-24. Polri mencatat terdapat 649 kasus narkotika di pekan ke-23, lalu jumlahnya menjadi 743 kasus di pekan berikutnya atau mengalami kenaikan sebesar 14,48%. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono melalui siaran langsung di akun YouTube Tribrata TV Humas Polri mengungkapkan bahwa kenaikan angka kriminalitas dalam 2 pekan terakhir disebabkan pandemi COVID-19. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan pelaku kejahatan memanfaatkan situasi meningkatkannya aktivitas masyarakat di tengah masa transisi menuju new normal untuk beraksi. Butir Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam penyejarahan. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perkemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historias kebangsaan Indonesia. Implementasi Pancasila dalam melindungi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang operasionalisasi tertuang melalui konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. UUD 1945 menurunkan berbagai peraturan perundang-undang dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sudah seharusnya penyelenggaraan negara bersumber dari hukum dan peraturan yang berlaku. Maka operasional Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan membentuk sistem hukum nasional yang tertib, hukum, dan Pancasila menjadi norma yang mendasarinya. Dalam bukunya Constitutional Government and Democracy, Theory and Practice in Europe and America, Karl Friedrich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama Rechtsstaat atau Constitutional State sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo. Tokoh lainnya yang memberi istilah Rechtsstaat adalah Friedrich Julius Stahl yang memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang bisa dikenal sebagai trias politica.
Yang ketiga ada pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Pengakuan akan HAM di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 sebagai konstitusinya yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Selanjutnya, pengakuan akan HAM selain diatur dalam UUD 1945 juga tersebar dalam peraturan perundang-undang lainnya adalah disebut yang pertama, pembukaan UUD 1945 alinea pertama HAM. Kedua, ada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam hal kedudukannya, UUD ini merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undang yang menyangkut HAM, sedangkan hak-hak yang ada dalam UUD No. 39 tahun 1999 tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak untuk hidup, pasal 4. Yang kedua ada hak untuk berkeluarga, pasal 10. Yang ketiga ada hak untuk mengembangkan diri, pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan yang keempat ada hak untuk memperoleh keadilan, pasal 17, 18, 19. Yang kelima ada hak atas kebebasan pribadi, pasal 20 sampai 27. Yang keenam ada hak atas rasa aman, pasal 28 sampai 35. Yang ketujuh hak atas kesejahteraan, pasal 36, 47. Yang kedelapan ada hak turut serta dalam pemerintahan, pasal 43 sampai 44. Yang kesembilan ada hak wanita, pasal 45 sampai 51. Yang terakhir, yang ke-10 ada hak anak, pasal 52 sampai 66. Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam adalah pembaharuan untuk pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua, tujuan tersebut sebagai batu landasan dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungnya dengan pengembangan kejahatan internasional. Dari kesimpulan pembahasan di atas, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia selayaknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua juga menjelaskan kita sebagai umat manusia seharusnya saling mencintai sesama manusia dan memperlakukan manusia selayaknya manusia, bukan sebaliknya yang dilakukan dalam kasus perampokan dan pembunuhan ataupun tidak kriminal lainnya. Sungguh ini tidak mencerminkan pada Pancasila kedua. Dari banyaknya kasus yang terjadi juga dapat diartikan bahwa kebutuhan manusia masih sangat kurang karena masih banyak pengangguran di negara Indonesia sehingga mereka untuk mendapatkan uang dengan cara kriminal, yaitu membunuh, merampok, pelecehan, pencurian, beraneka ragam. Untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dari ini juga kita sebagai umat yang berperi kemanusiaan harus saling menghargai satu sama lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah dalam penyampaian atau penjelasan kurang maksimal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.